Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat PGRI Kabupaten Serang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat PGRI, perkenalkan saya salah satu presenter TV Aspirasi Guru, Yud Hidayat, akan memandu kegiatan podcast hari ini. Dan kebetulan di tengah kita sudah hadir narasumber-narasumber hebat baik dari Dinas Pendidikan, kemudian dari APKS PGRI, dan juga dari BPP Provinsi Banten. Sahabat PGRI dimanapun berada, hari ini tema yang kita bahas ada tentang MPLS Ramah tahun 2025. Untuk itu tentunya saya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Pak Janjusi MPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kebetulan beliau juga adalah Ketua PGRI Kabupaten Serang dan juga Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Kemudian yang kedua narasumber kita dari Ketua APKS Kabupaten Serang ada Abah Dik Tasdik Patah MPD. Selamat pagi, Bah. Pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk kegiatan podcast hari ini. Dan yang tidak kalah hebat adalah ada presenter narasumber kita dari BPMP Provinsi Banten, yaitu Bapak Dr. Surjono. Terima kasih sudah Selamat pagi. berkenan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Surjono. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya semoga tema yang akan kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat PGRI di Kabupaten Serang khususnya dan terutama di seluruh Indonesia. Baik, kita akan ngobrol santai sahabat PGRI. Yang pertama kita akan ngobrol santai dengan Pak Kepala Bidang SD dan juga beliau adalah Ketua PGRI Kabupaten Serang, Pak Janji MPD. Tentu saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana peran Dinas Pendidikan dalam mengawal pelaksanaan MPLS di tingkat sekolah. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat TV Aspirasi Guru, para kepala sekolah, para guru, tenaga pendidik, mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Terima kasih. Mudah-mudahan aktivitas hari ini tentunya menjadi amal ibadah untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin, sahabat Aspirasi Guru, masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah sebuah momen penting ya bagi peserta didik kita, di mana kita dapat mengetahui bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah ini kan suatu proses adaptasi ya. Salah satu proses adaptasi di mana kita ambil contoh mulai dari untuk jenjang PAUD. Mereka kan masa peralihan tuh dari pendidikan keluarga menjadi ke pendidikan yang formal ya, walaupun masuk kepada kategori PAUD itu adalah prasekolah gitu. Maka dari peralihan pendidikan keluarga ke pendidikan sekolah formal ini kan ada transisi dan harus beradaptasi agar anak-anak peserta didik yang ada di PAUD ini betul-betul mengikuti pendidikan secara enjoy, nyaman, gitu kan, gembira, bahagia, gitu. Termasuk juga di sekolah dasar. Di sekolah dasar ini kan adalah salah satu pondasi lah SD dan SMP. Gitu kan. Di sini kita mengenal adanya masa transisi PAUD SD. Yang selama ini kan ada kesenjangan yang luar biasa ya Pak Dokter ya. Antara layanan pendidikan, pola ajar, pola asuh di pendidikan anak usia dini gitu tuh, yang dikemas bermain sambil belajar gitu kan. Kemudian ketika masuk pembelajaran di sekolah dasar, ini kan sudah berbeda. Makanya masa transisi ini kan harus ditempatkan pada posisi yang khas, yang khusus, perlu mendapatkan perhatian, sehingga anak-anak yang ketika memasuki pendidikan di sekolah dasar ini bisa juga bertransisi secara baik, beradaptasi, menyesuaikan, supaya kesenjangan pembelajaran di PAUD dan di SD ini tidak terlalu jauh gitu. Makanya di sisi lain perlu juga penanganan khusus dari pihak sekolah, termasuk juga penanganan penugasan guru di kelas 1, kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2, begitu juga di SMP, gitu kan? Di sekolah menengah pertama. Ini kan terkadang masa pengenalan lingkungan sekolah ini karena anak-anak kita ini yang SD ke SMP ini sudah menginjak dewasa, ini kan perlu penanganan khusus juga, perlu direncanakan secara matang agar MPLS ramah untuk 2025 ini tidak ada kendala, berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka peran Dinas Pendidikan dalam hal ini
harus betul-betul memastikan satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP ini betul-betul dapat merencanakan kegiatan MPLS ini secara matang, kemudian melaksanakan kegiatan tahapan kegiatan yang sesuai regulasi itu bisa dilakukan secara optimal, kemudian dapat mengevaluasi kegiatan MPLS ini untuk juga dasar mencari kelemahan-kelemahan, kemudian dari sebuah sistem pelaksanaan MPLS ini secara baik. Coba seperti ini. Baik Pak, terima kasih. Kemudian terkait langkah konkret yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk memastikan dengan MPLS ramah ini, apakah ada langkah konkret yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait MPLS ramah sesuai dengan panduan terbaru untuk tahun 2025? Baik, kita sudah melakukan beberapa upaya dalam melakukan persiapan memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, termasuk hari ini. Hari ini, Pak Dr. Sujono ini, sebelum kita ke studio ini, beliau kami undang khusus untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun 2025 ini. Kami mengundang seluruh stakeholder, kepala-kepala satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Kebetulan untuk hari ini, itu kita hanya mengundang untuk jenjang SD dan SMP. Oke, terima kasih Pak atas paparannya. Kemudian kita beralih ke Abah Dikdi. Abah ini terkait APKS, peran APKS dalam mendukung pelaksanaan MPLS 2025 di satuan pendidikan. Apa saja kira-kira yang biasanya dilakukan oleh tim APKS? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yu, sahabat TV Aspirasi Guru PGRI Kabupaten Serang. Sesuai dengan peran dan fungsi APKS sebagai salah satu perangkat organisasi PGRI Kabupaten Serang, bertugas untuk memberikan penguatan kompetensi kepada para pendidik di semua jenjang, mulai dari pengawas, pendidik, kepala sekolah, dan terutama para guru yang paling depan nanti akan memberikan bimbingan dalam masa mengenal lingkungan sekolah. Nah, APKS ini melingkupi semua komunitas di PAUD, SD, SMP. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan sukses MPLS ramah tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan Kemendikbudrismen, kita melakukan upaya-upaya persiapan penguatan kompetensi baik di kalangan pengawas sebagai pendamping, milik, ya, kemudian kepala sekolah. Nah, APKS merupakan pendukung dari kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Jadi kita melakukan upaya-upaya penguatan kompetensi dan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk hari ini. Luar biasa sekali ya, Mbak. Terima kasih. Kemudian kita tanyakan langsung kepada Widya Prada dari BPP Banten, yaitu Pak Dr. Surjono. Apa saja kira-kira hal baru dalam panduan MPLS tahun 2025? Apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya atau tidak? Silakan, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hal baru yang ada di MPLS tahun 2025 adalah kita ada penekanan lebih besar terhadap kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian hal-hal yang seperti masa lalu yang kita suka dulu rasakan pada saat kegiatan itu dengan berpakaian yang macam-macam, dengan atribut yang bermacam-macam, dan kegiatan yang bermacam-macam juga, itu sekarang dibatasin agar menjadi lebih edukatif, ya. Jadi dan dihindari dengan bullying, itu hal yang pasti harus kita hindari. Kemudian di akhir kegiatan ada pelaporan dari masing-masing satuan pendidikan ke dinas, dan dari dinas juga ada pelaporan ke kementerian. Dan kemudian kita juga kirimkan link. Jadi ada link yang sebagai masukan dan informasi dari kepala sekolah atau dari masyarakat dan juga dari siswa ya yang kita siapkan. Semua hal itu sudah disiapkan oleh kementerian melalui surat edaran Kemendikbudrismen nomor 10 tahun 2025. Di sana sudah sangat lengkap dan bahkan kita sudah siapkan silabusnya. Jadi kita berharap seluruh satuan pendidikan sudah
meng-download dan membaca SE Mendikbud ini untuk persiapan pelaksanaan nanti di awal minggu depan. Itu Oke. Bu ya. Iya. Kemudian Pak, boleh dilanjut terkait latar belakang, mungkin Bapak sebagai pemangku kebijakan di bidang ini, latar belakang perubahan atau pembaharuan aturan MPLS terbaru tahun ini tuh kira-kira apa sih? Baik, jadi kita di tahun-tahun sebelumnya masih dengar bahwa ada kejadian-kejadian yang menyimpang ya dalam tanda kutip di dalam proses kegiatan MPLS. Oh, Dan jangan salah bahwa walaupun sekecil apapun bagi anak-anak yang bukan pemberani lah ya, introvert misalnya, hal-hal sepele yang kita anggap sepele itu berdampak panjang, betul sekali. seperti kekerasan fisik atau kekerasan lisan atau verbal, itu yang kadang-kadang kita tidak sadari, sekolah tidak sadari, bahkan ada pembiaran kadang-kadang dalam tanda kutip bahwa yang mengatur, mengkomando kegiatan MPLS hanya siswa-siswa, terutama yang jenjang SMP ya ke atas ini ya, tanpa dimonitor oleh guru. Itu kita hindari, maka muncullah aturan yang sudah sangat lengkap yang bisa diadopsi, digunakan oleh seluruh satuan pendidikan. Oke, luar biasa sekali. Terima Ya. kasih Pak Dokter. Kita beralih ke Pak Kepala Bidang SD. Pak Kabid, ini izin bertanya terkait pendampingan dan monitoring. Apakah Dinas melakukan pendampingan langsung ke sekolah-sekolah selama MPLS berlangsung atau seperti apa bentuknya? Silakan. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya, karena penanggung jawab kegiatan MPLS ini kan Dinas Pendidikan, di mana Dinas Pendidikan punya kewajiban yang sangat berat sebenarnya, bagaimana agar kegiatan masa pengenalan uang sekolah ini bisa berjalan secara baik, bisa berjalan sesuai aturan, tidak ada hal-hal penyimpangan dalam penyelenggaraan MPLS, dan tidak ada dampak negatif dari perilaku penyelenggara gitu kan terhadap pelaksanaan MPLS ini. Oleh karena itu, ini kan ada beberapa langkah yang tentunya kami sudah sampaikan melalui informasi, melalui sosialisasi, baik itu kepada pengawas, kepala satuan pendidikan, para guru, di mana dalam kegiatan MPLS ini semua unsur dan semua warga satuan pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu diharapkan semuanya bisa terlibat dalam mulai dari penyusunan rencana pelaksanaan sampai kepada bagaimana mengevaluasi pelaksanaan MPLS di satuan pendidikannya untuk dilaporkan kepada kami, sehingga kami ingin betul-betul memastikan bahwa kegiatan MPLS Ramah 2025 ini dapat berjalan secara optimal. Terima kasih Pak. Kemudian dukungan yang diberikan tadi sudah Bapak jelaskan kepada sekolah agar mereka, kemudian yang lebih spesifik lagi Pak, untuk dukungan dari Dinas Pendidikan kepada sekolah agar mereka bisa menyusun dan melaksanakan MPLS Ramah ini dengan baik dan tidak menyalahi aturan, seperti apa bentuknya Pak? Ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Kita di samping tadi sudah saya gambarkan bahwa sosialisasi itu penting. Penting lebih awal kita sampaikan kepada mereka terkait dengan aturan ketentuan, ya. Kemudian hal-hal baru yang muatan-muatan yang harus dikolaborasikan di dalam kegiatan MPLS itu kan sudah kita sampaikan kepada satuan-satuan pendidikan. Kemudian setelah itu kita juga harus betul-betul memastikan bukan hanya dari sisi pelaksanaan perencanaan saja yang baik, walaupun kita apabila sudah merencanakan secara baik itu sudah 50% hasil itu sudah kita dapat, tetapi paling tidak kuncinya itu kan di pelaksanaan. Iya, betul. Kuncinya di pelaksanaan. Oleh karena itu, kami juga sudah menyusun tim monitoring agar mereka bisa langsung turun ke lapangan. Di samping kita juga kan sudah punya stakeholder di masing-masing kecamatan itu. Sekolah sudah punya pengawas pendamping, tetapi tidak kita sampai di situ. Peran pengawas ini sangat penting loh. Mereka kan pendamping sekolah yang betul-betul sudah mengawal dari sisi perencanaan, kemudian juga mereka juga memantau dalam pelaksanaan,
Di samping itu juga tim kami dari Dinas Pendidikan namanya tim monitoring untuk pelaksanaan MPLS mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP ini sudah kita susun supaya nanti pas pelaksanaan ini bisa memonitoring langsung gitu kan pelaksanaan MPLS mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang SD dan jenjang SMP yang ada di bawah tanggung jawab kita di pemerintah Kabupaten Serang. Oke, baik Pak, terima kasih. Kemudian kita berpindah ke Abah Dik-Dik. Abah, ini menurut Abah nih bagaimana PKS mendorong profesionalisme guru dalam merancang kegiatan MPLS yang ramah, edukatif, dan sesuai aturan? Seperti apa Pak konsepnya? Baik, peran APKS dalam mendorong para tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di setiap satuan pendidikan semua jenjang, tentu saja kita mendorong mereka untuk belajar terus, bersikap adaptif terhadap perubahan. Jangan pernah menganggap ini rutinitas. MPLS itu sekarang sesuai dengan garis kebijakan yang lebih mengarahkan pada perlakuan yang manusiawi sejak awal. Karena MPLS ini adalah pintu gerbang. Makanya kita mendorong mereka untuk belajar terus. Unlearn ini dilakukan untuk paradigma lama ditinggalkan, lalu relearn, lakukan pembelajaran sesuai dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Dokter, surat edaran dan panduan untuk semua jenjang sudah ada. Pelajari, lakukan latihan di setiap komunitas, simulasikan sebelum pada waktunya melayani peserta didik sehingga berjalan secara efektif sesuai dengan harapan dan terutama menyenangkan. Iya, Jadi betul. biar ada kesan yang lebih lebih manusiawi, lebih menggembirakan, tidak serem seperti yang tadi disampaikan. Oleh karena itu kaitan dengan ini mereka harus awali dengan refleksi dulu, latihan masa lalu apa kekurangannya, lalu insert kebijakan baru apa penegasannya sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang mendalam itu pendekatan, maka muncullah MPLS yang ramah. Nah, maka bagaimana anak dari PAUD masuk ke SD seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid itu diberi pengenalan sebagai pintu gerbang ke jenjang formal yang lebih lebih efektif. Maka di sini peran guru BK, wali guru kelas kalau di SD ya. Ini harus berkolaborasi dengan guru bidang studi atau guru kelas di SD misalnya. Atau kalau di SMP ada guru BK, ada guru mata pelajaran. Nah, sekarang bahkan selain ada wali kelas juga ada wali murid yang mereka itu diberikan tugas dan peran sebagai pendamping atau pembimbing secara akademik para peserta didik. Ini keren ini. Kebijakan baru yang betul-betul menjadi tantangan buat para asosiasi profesi dan keahlian jenis untuk mendalami ini. Ini makhluk baru yang keren menurut saya. Iya. Kemudian izin bertanya Abah terkait menurut Abah selaku tim APKS, aspek apa saja yang harus menjadi fokus utama dalam MPLS ramah ini agar benar-benar bermanfaat bagi siswa di sekolah? Ya, ini keren nih pertanyaannya ya. Jadi terutama aspek persiapan penyelenggaraan itu agar semua guru, semua stakeholder di sekolah itu dilibatkan, berkolaborasi dengan orang tua sehingga skenario dari hari pertama sampai hari kelima itu betul-betul suasananya kolaboratif, menunjukkan bahwa mereka itu peduli pada semua anak yang akan masuk ke gerbang sekolah itu. Kemudian aspek teknis di setiap satuan pendidikan tentunya sesuai dengan karakteristik. Nah, hal ini sudah dipandu di dalam panduan masing-masing. Tinggal dilakukan pendalaman lalu simulasikan supaya secara teknis lancar. Nah, gitu ya. Kemudian aspek lainnya tentu saja kepedulian dari masyarakat terhadap kegiatan MPLS ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ini merupakan suatu suasana yang mengantarkan para murid memasuki gerbang pendidikan yang baru yang lebih memberikan harapan yang menyenangkan, efektif, dan efisien. Terima kasih. Siap Abah, terima kasih. Kemudian kita beralih ke Pak Dr. Sujono. Izin Pak Dokter minta dijelaskan kembali terkait regulasi dari Kemendikbudristek yang menjadi acuan utama dalam penyusunan panduan MPLS tahun 2025. Silakan Pak Dokter. Sebenarnya tadi sudah kita sebutkan bahwa tadi sudah. Seluruh satuan pendidikan harus mengacu terhadap Kemendikbudristek nomor 10, surat edaran Kemendikbudristek nomor 10 tahun 2025. Di sana sudah sangat lengkap dilengkapi panduan ya Pak Didik ya. Silabusnya juga sudah lengkap. Jadi kita berharap
kalau seluruh sekolah, seluruh satuan pendidikan sudah mengacu aturan tersebut, tidak ada hal-hal yang negatif lah ya. Iya. Dan harus diingat bahwa tadi sudah disampaikan Pak Kabit juga bahwa proses MPLS ini adalah proses perpindahan. Perpindahan itu kan perkara yang besar bagi kesiapan manusia ya. Jadi misalnya pernikahan, kemudian kematian atau musibah, dan perpindahan itu bagian-bagian yang bagi orang itu mempengaruhi psikologinya. Ya, maka sebaiknya di proses MPLS ini mungkin nggak kalau satuan pendidikan itu menyambut anak-anak baru ini, murid siswa baru ini seperti menyambut pengantin. Wah, Iya. gitu ya. Wah, gitu. Jadi semuanya terlibat, kemudian mereka merasa welcome, merasa ada yang Happy. ada yang wah gitu. Apakah harus KPM-nya mulai bilang kelas tinggi sudah berjalan, Pak? Kalau memungkinkan tidak harus juga nggak masalah. Kita sambut dulu warga baru kita ini dengan senyuman dan wow. Selain guru-gurunya juga anak-anak kelas tingginya silakan menyambut, saling berkenalan, dan karena harus diingat bahwa kesan pertama, Iya. First impression. kesan pertama itu wow, bisa jadi seperti waktu kenal suaminya pertama kan melalui senyumannya atau melalui candaannya itu akan tidak terlupakan seumur hidupnya. Sama dengan anak baru ini. Begitu ada senyuman dari bu gurunya, dari teman-temannya, dari kepala sekolah, wah luar biasa, saya sangat nyaman di sini dan siap untuk berjuang bersama, belajar bersama. Begitu. Baik, Ya. Pak Dokter. Kemudian bisa dijelaskan sedikit terkait mungkin yang sudah Pak Dokter pahami terkait panduan di dalam tentang timing pelaksanaan MPLS itu Oke. sendiri, apakah ada ketentuan atau tidak, Pak Dokter? Baik. Silakan. Jadi sesuai aturan yang ada, regulasi yang ada, MPLS itu 5 hari. Ya. Tapi bagi sekolah-sekolah yang boarding, kan masa adaptasinya butuh lebih lama ya. Ya Pak Kabit ya. Iya, betul. Ya Pak Didik. Jadi selain perkenalan dengan KPM-nya, mereka juga beradaptasi dengan lingkungan boardingnya. Boleh ditambah. Jadi Ya, kalau Dokter, ya. sarannya 5 hari itu boleh ditambah dengan tadi ya. Kemudian untuk kelas tinggi terutama nih ada kenalan juga tentang bahayanya judi online. Oh iya, Nah, betul. jadi tidak hanya sekedar pengenalan terhadap lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, visi misi sekolah dan seterusnya, tapi juga ada pengenalan lah ya, Iya. atau informasi bahayanya judi online dan narkoba atau nafsu. Gitu ya, Bian. Iya. Kemudian Pak Dokter sekalian ini terkait apakah ada larangan atau pembatasan khusus terkait kegiatan fisik atau atribut peserta MPLS tahun 2020? Ada beberapa hal yang dilarang, seperti memberikan penugasan yang berlebihan. Ya, zaman saya dulu kalau datang terlambat dihukum, tangannya ke atas, kakinya satu ke atas. Nah itu suatu peristiwa bagi yang mentalnya bagus, mungkin sesuatu yang menyenangkan bisa jadi ya. Iya. Tapi bagi yang yang introvert, yang lemah mentalnya, yang penakut itu wow, membahayakan. Jadi kemudian atribut. Wah, dulu kan kita juga pakai topi-topi yang dari karton, Iya, dari koran bekas. Gitu Nah, plastik, tali rapia. Sepertinya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Iya. Itu juga tidak dibolehkan. Kemudian tidak dibolehkan, terutama ke SMP nih, siswa OSIS-nya itu membimbing juniornya tanpa pengawasan guru. Kalau di SD mungkin belum ya Pak Kabit ya. Karena biasanya di SMP. Karena itu sangat berbahaya. Nah, tadi juga saya suka dengan Pak Didik tadi bahwa kalau sesuatu yang sudah biasa, biasanya kita lalai. Tidak ada mitigasi resiko dan mitigasi masalah. Nah, padahal selalu ada masalah karena ini situasi yang baru, gitu ya. Iya. Oke, ada yang kurang? Sudah kali ya? Cukup kayaknya ya Pak Dokter, terima kasih. Oke. Tadi menyambung terkait ada yang kurang, kita tanyakan kembali kepada Pak Kabid SD ini terkait
biasanya kendala apa saja atau hal kurang apa saja yang biasa dihadapi sekolah dalam pelaksanaan MPLS dan bagaimana cara dinas mengatasinya? Silakan Pak Kabid. Baik, saya sependapat tadi dengan apa yang disampaikan Pak Dokter bahwa MPLS ini kan dikenal juga dengan hari pertama masuk sekolah lah istilahnya. Karena memang di hari pertama masuk sekolah yang saat ini dikemas dalam bentuk kegiatan MPLS itu, memang kan ini harus betul-betul membuat anak itu ketika memasuki dunia baru di jenjang pendidikan baru ini harus betul-betul memiliki kesan yang luar biasa, kesan positif, kesan bangga dengan sekolah yang ditempati kelak gitu kan. Bangga memiliki guru-guru yang ramah, bangga senang dengan kakak-kakak kelas yang ada, yang membimbing dan lain sebagainya. Gitu tuh. Makanya ini kan juga terkadang hari pertama itu menentukan. Iya. Gitu tuh untuk peserta didik kita. Bisa-bisa ketika satuan pendidikan salah gitu dalam melakukan proses kegiatan MPLS, ini kan bisa membuat anak trauma, gitu kan? Bahkan mungkin juga contoh anak PAUD masuk ke SD, ketika hari pertama mendapatkan kesan yang menakutkan, Iya. mungkin besoknya nggak sekolah lagi ya Pak Dokter ya, Betul. gitu. Nah maka ini kan terutama kuncinya di SD ini harus betul-betul ya didesain sedemikian rupa bagaimana tadi yang disampaikan Pak Dokter, menyambut anak ketika mereka baru tiba di sekolah gitu tuh. Misalkan anak-anak kan identik dengan balon gitu kan, wayahnya balon 1, 2 mah ditempel di gerbang gitu kan Pak Dokter, untuk Sebagai sekedar ucapan menyambut selamat datang. mereka gitu kan. Kemudian kemas juga kegiatan-kegiatan itu yang tentunya tidak jauh proses belajar di PAUD. Saya sering mengarahkan Pak Dokter ke teman-teman, coba ke kepala sekolah. Ketika guru yang akan ditugaskan menjadi guru di kelas rendah di tahun ajaran yang akan datang itu, misalkan mengajar kelas 1, kelas 2 gitu. Coba mereka sebelumnya suruh observasi dulu tuh. Bagaimana pola belajar, sistem pembinaan, ya, menyampaikan pembelajaran bermain sambil belajar itu di PAUD itu betul-betul dipahami dulu nih oleh guru-guru kelas rendah ini, sehingga nanti minimal mereka kan bisa menyesuaikan gitu tuh. Yang dulu kesenjangannya di PAUD misalkan belajar sambil bermain, bertepuk-tepuk bernyanyi setiap hari, ketika mereka masuk ke sekolah dasar sudah harus duduk rapi, tangan dilipat dan lain, ini kan persoalan gitu tuh. Cuman persoalan lain ini yang memang harus menjadi perhatian untuk teman-teman di satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD dan SMP. Mohon kegiatan MPLS ini dikawal secara baik gitu tuh. Jangan sampai memberikan penugasan-penugasan yang berat kepada anak-anak, sehingga seolah-olah masa MPLS ini dijadikan sebagai hari-hari menderita buat mereka. Ya kan, malam nggak bisa tidur karena harus mengerjakan tugas-tugas untuk besok, suruh bawa ini, bawa itu, dan lain sebagainya. Sehingga ini juga konsekuensinya juga akan memberatkan orang tua. Kesan orang tua juga di sini juga mungkin bagaimana sekolah ini ketika anak-anaknya di awal masuk sudah dibebani tugas yang luar biasa itu. Saya rasa juga ini harus menjadi perhatian dari pihak sekolah. Makanya saya berharap lakukan kegiatan MPLS ini dengan ya sederhana, tetapi momen MPLS betul-betul bisa berkesan agar peserta didik kita itu memasuki dunia baru, pendidikan baru di jenjang yang lebih tinggi, mereka nyaman. Itu Bu. Oke, terima kasih Pak Kabid. Kemudian kita langsung ke Abah Dik tadi terkait ada kendala atau ada yang menyalahi aturan dan sebagainya. Terus bagaimana APKS menyikapi jika masih ditemukan kegiatan MPLS yang tidak sesuai aturan, seperti kegiatan yang bersifat perpeloncoan atau tidak mendidik, Mbak? Silahkan. Ya, jadi dalam hal ini kita jauh sebelum pelaksanaan ini makanya menekankan perlunya unlearn, gitu ya. Refleksi, evaluasi dari yang lalu masih ada enggak? Ada aspirasi dari orang tua, temuan-temuan dimanapun yang menunjukkan, mengindikasikan ada perilaku pihak sekolah yang kurang bilang itu harus betul-betul dieliminir, dihilangkan ini. Nah, oleh karena itu, jika pun nanti terjadi, maka itu sudah ada
mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, ya melalui pendampingan oleh pengawas, gitu ya. Kemudian dari monitoring dari dinas yang lainnya juga ada, terutama yang jadi tantangan adalah sebenarnya para pelaksana kegiatan pendampingan MPLS itu sendiri. Mereka lupa bahwa peserta didik ini mereka wajib melayani dengan diawali dengan penuh pengenalan sehingga MPLS yang inklusif itu terjadi. Jangan pernah berpikir 32 anak di kelas 7 SMP itu semua potensinya sama, karakteristiknya sama. Ini harus diawali dengan ini. Nah, setelah mengenali itu, H-1 minimal dia sudah tahu skenario apa yang akan diberikan kepada peserta didik sesuai dengan keberagamannya. Ini wajib dilakukan sehingga anak itu betul-betul mendapat perlakuan yang setara, yang menyenangkan, semuanya tidak merasa dibeda-bedakan. Inilah misi dari MPLS yang inklusif itu dalam segala tindakan. Makanya organisasi profesi PGRI melalui asosiasi profesi dan keadaan sejenis ini betul-betul menguatkan itu. Dan kami berharap untuk para kanselor atau guru BK ini betul-betul memberikan penguatan-penguatan secara teknis ataupun lainnya kepada para guru dan siswa senior yang akan melakukan pendampingan. Sehingga instrumen mungkin bisa dilakukan dari biodata pendaftaran itu ya, SPMB itu Pak. Ya, penerimaan mubal itu betul-betul dihidupkan sebagai data memahami karakteristik peserta ini untuk bisa betul-betul memberikan layanan yang ramah itu, yang efektif dan inklusif. Nah, Siap, Abah. Terima kasih. Semoga MPLS tahun ini tidak ada lagi perpeloncoan dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih kepada Pak Dokter. Pak Dokter, misalkan nih terkait MPLS ramah tahun 2025, apakah sekolah memiliki keleluasaan yang untuk menyesuaikan kegiatan MPLS dengan kondisi lokal? Ini kan kita berbeda karakter nih, berbeda daerah, Pak Dokter. Silakan. Jadi di salah satu prinsip di MPLS adalah fleksibel. Di sana artinya kan tidak mungkin, Indonesia itu kan sangat luas. Iya. Dan punya karakter yang berbeda-beda. Ya. Budayanya juga berbeda-beda. Maka di prinsip tadi sekolah, satuan pendidikan boleh menyesuaikan dengan budaya setempat. Karena jangan sampai anak-anak tercabut dari budayanya. Itu sangat berbahaya. Jadi sangat dibolehkan. Oh iya. Bahkan tadi seperti Pak Kabit bilang, bukan berarti karena dilarang ini, dilarang itu, terus semua dikumpulkan di kelas, terus pembinanya ceramah. Wow, ini kesannya jadi ternyata sekolah di SD ini serem ya, gitu ya. Bisa dalam bentuk permainan, misalnya pengenalan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dalam bentuk nyanyi-nyanyi atau dalam bentuk yel-yel, itu lebih bagus. Bisa. Gitu ya. Oke, baik Pak Dokter. Kemudian terkait tadi ada larangan, pun ada pelanggaran dan lain sebagainya. Menurut Pak Dokter, di panduan itu ada sanksi nggak bagi sekolah yang melanggar aturan MPLS tahun 2025 ini? Nah, ini sebenarnya kita semua lah ya Pak Kabit, Pak Didik, tidak ada kepengen munculnya hal yang harus disanksi. Iya, betul. Karena ini suasana gembira, bukan suasana perang lah ya. Iya. Jadi harusnya sesuatu yang menggembirakan. Jadi di aturan kita juga tidak menyebutkan sanksi secara eksplisit, tapi sanksinya adalah ikutin peraturan yang berlaku. Artinya kalau terjadi kekerasan ya bisa jadi sanksinya sanksi tentang kekerasan itu apa kan gitu ya Pak Kabit ya. Walaupun tetap bahwa kita tidak berharap ada hal-hal yang membutuhkan sanksi lah ya. Kita harus mengikuti dengan baik surat edaran Menteri ini, pasti tidak ada sanksi nanti ya. Gitu ya. Semoga Pak Dokter ya. Kemudian ada nggak Pak Dokter sistem evaluasi atau pelaporan khusus untuk pelaksanaan MPLS tahun ini? Misalkan terjadi apa, kita melapor kemana, apakah ke call center atau ke UL117 misalkan gitu Pak Dokter. Baik. Kalau di sekolahnya kan pasti ada. Ya. Kemudian tadi hubungannya dengan dinas kan bertanggung jawab keseluruhan ya Pak Kabit ya. Ada proses MPLS. Jadi kalau ada hal yang mau dilaporkan ke dinas, laporkan ke dinas. Kemudian yang ada sebenarnya kita siapkan adalah evaluasi dari kegiatan yang berupa link yang kita sudah bagikan juga di surat edaran. Jadi nanti makanya tadi pada saat kegiatan juga kita sudah bagi Pak Kabit ya surat edaran itu ke seluruh sekolah agar nanti kalau
sebenarnya bukan melaporkan kejadian, Iya. tapi melaporkan seluruh kegiatan Oh, iya. sebagai evaluasi tahun berikutnya akan lebih baik. Itu disediakan oleh kita. Ya. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih. Dan ini untuk pertanyaan penutup untuk Bapak-Bapak narasumber hebat kita hari ini. Pertama tentunya dari Pak Kepala Bidang SD dulu. Apa pesan atau harapan dari Dinas Pendidikan kepada seluruh sekolah dalam menyambut peserta didik baru melalui MPLS Ramah tahun 2025? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin kami mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Serang mengharapkan terutama pada Kepala Satuan Pendidikan, para guru, mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, mari kawal ya, pelaksanaan MPLS ini secara baik, lakukan pemantauan secara khusus sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, kami juga menghimbau kepada para panitia gitu, pelaksana MPLS ini jangan membebani tugas yang berlebihan, kemudian yang berdampak juga kepada pembebanan biaya kepada orang tua murid. Ini yang tentunya akan membuat persoalan baru, Pak Dokter. Jadi pada prinsipnya Bapak dan Ibu agar betul-betul selektif lah sesuai kapasitas anak-anak kita, sehingga kalaupun memang harus ada penugasan, ini tentunya penugasan yang membahagiakan mereka, yang membanggakan dan menggembirakan mereka. Tolong itu seperti apa modelnya, silakan sesuaikan oleh satuan pendidikan masing-masing. Dengan catatan, tadi saya harapkan penugasan itu tidak sama sekali tidak boleh membebankan berat kepada peserta didik, karena ini kan dampaknya akan berdampak psikologis bagaimana semangat mereka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah itu kalau awalnya sudah sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya juga harapan kami kepada para orang tua murid, ini karena sudah jelas regulasinya, aturannya sudah jelas, edarannya sudah jelas, Bapak dan Ibu para orang tua murid juga sudah bisa membaca lah, karena ini kan zaman sekarang sudah tidak sulit mendapatkan informasi-informasi Permendikbud terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah termasuk surat edaran dan lain-lain. Silakan dibaca bersama untuk bahan evaluasi. Intinya kami dari Dinas Pendidikan juga tetap memohon support dukungan dari para orang tua murid sehingga anak-anak kita ini dapat mengikuti kegiatan ini secara maksimal. Dan saya pesankan juga kepada Bapak dan Ibu para orang tua murid, setiap hari coba dimonitor lah. Anak-anaknya dimonitor. Apa yang dilakukan di sekolah itu kan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan. Kalau sekiranya ada penyimpangan-penyimpangan gitu, terhadap pelaksanaan MPLS ini, maka para orang tua silakan menyampaikan kepada kami Dinas Pendidikan atau mungkin secara langsung ke kepala sekolahnya ya kepala sekolah satuan pendidikan di mana Bapak dan Ibu berada. Ya. Intinya itu yang mungkin ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua berharap kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah untuk tahun 2025 ini, mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Serang ini berjalan dengan aman, berjalan dengan nyaman, berjalan dengan tentunya semangat baru pada anak-anak kita untuk meningkatkan motivasi belajar mereka dan terhindar dari penyalahgunaan terhadap pelaksanaan MPLS tahun 2025. Sekian. Baik, terima kasih Pak Kabid. Semoga harapan Dinas Pendidikan terkait MPLS Ramah tahun 2025 bisa tercapai dengan baik. Kemudian kita untuk closing statement dari Abah Dik-Dik selaku Ketua PKS, harapan Abah Dik-Dik nih selaku Ketua PKS terhadap peran guru dalam menjadikan MPLS sebagai langkah awal untuk membentuk budaya positif di sekolah. Silakan. Ya, betul. Jadikan momen ini sebagai aktualisasi dari insan profesional. Jadi perilaku profesional yang memperhatikan perilaku dan etik sebagai seorang profesional, maka dia selalu waspada dengan pemahaman dan penguasaan konsep. MPLS Ramah ini
seperti apa? Lakukan pengkajian, lakukan relearn ya. Jadi berbagai media, lembaga yang menyediakan baik dari pemerintah pusat, kementerian, ada BPMP, ada Dinas Pendidikan, ada APKS, di berbagai media juga bisa dimanfaatkan. Dan di sekolah diharapkan lakukanlah latihan-latihan simulasi dan terus didampingi oleh para pendamping baik kepala sekolah maupun pengawas pada saat persiapan. Penting persiapan ini agar pada waktunya nanti betul-betul prinsip pelaksanaan MPS ini bisa ditegakkan. Nah, itu ya. Jadi diharapkan semua guru terutama dan termasuk orang tua yang mendukung dan siswa seniornya itu memberikan walaupun bukan tenaga profesional mereka, tapi mereka bisa diajak profesional dengan contoh dari komunitas yang ada di sekolah. Dalam ini guru dan para kepala sekolah. Seperti Oke, itu. baik Abah Dikdik. Kemudian tentunya kita ingin bertanya juga kepada Pak Dokter selaku dari tim BPP Provinsi Banten. Pesan Pak Dokter nih, harapan terkait pelaksanaan MPLS tahun 2025 bagi sekolah dan siswa baru. Silahkan Pak Oke. Dokter. Terima kasih. Jadi kita dari kementerian sudah menyiapkan perangkat ya regulasinya yang lengkap. Artinya harapan kita satuan pendidikan terutama kepala sekolah ya karena school is principal ya Bu ya. Iya. Jadi apapun bentuknya sekolah itu ya bagaimana kepala sekolahnya. Maka kita berharap kepala sekolah benar-benar membaca seperti disampaikan Pak Didik tadi, membaca SE, Kemendikbud nomor 10 itu benar-benar dibaca dengan detail ya. Dengan detail agar pelaksananya sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian itu belum cukup. Nah, yang kedua adalah bagaimana kepala sekolah ya. Jadi saya dengan kepala sekolah nih. Karena tadi school is principal. Bagaimana kepala sekolah punya semacam ide lah atau angan-angan atau harapan. Pokoknya tahun ini adalah MPLS terbaik yang akan saya lakukan. Wah, dengan kepala sekolah mempunyai ide itu siapa tahu menginspirasi seluruh warga sekolah bahwa penyelenggaraan MPLS tahun ini adalah yang terbaik, yang momentumnya tidak akan terlupakan oleh anak-anak didik kita yang baru, yang tadi sudah sampaikan Pak Kabit juga, dengan mereka disambut dengan baik, mereka akan siap belajar dengan luar biasa Iya. dan kalau itu dilakukan oleh seluruh Banten, Sukses ya Pak ya. sukses besar MPLS kita. tahun ini. Jadi jangan menganggap bahwa karena ini sudah dilakukan berpuluh-puluh kali oleh sekolah menjadi hal yang biasa-biasa saja. iya biasa-biasa saja, as usual. Artinya berlaku kita juga akan biasa-biasa saja, tapi bisa tahun ini lakukan yang terbaik. Baik, oke. Baik Pak Dokter, terima kasih. Kemudian juga di akhir acara, terima kasih sebelumnya untuk para narasumber hebat kita, Pak Dr. Sujono, Abah Didik Tasikmalaya, kemudian juga Pak Jajusi MPD. Semoga obrolan santai kita hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat PGRI di Kabupaten Serang khususnya, dan tentunya semoga kegiatan MPLS Ramah tahun 2025 bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan tadi dari masing-masing Dinas Pendidikan, APKS PGRI, kemudian juga dari BPP Provinsi Banten. Dan juga tentunya ini adalah obrolan yang luar biasa, kombinasi yang luar biasa antara Dinas Pendidikan, kemudian APKS PGRI, BP Provinsi, tentu kolaborasi yang sangat bagus. Semoga kegiatan MPLS ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak narasumber yang hebat, kita akhiri untuk obrolan santai kita hari ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan berikutnya. Jangan kapok kalau diundang Pak Dokter, kemudian Abah Dikdik juga Pak Jajusi. Dan sahabat PGRI Kabupaten Serang dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan kegiatan podcast kita hari ini. Semoga sahabat PGRI Kabupaten Serang dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya sebelum saya close kegiatan ini, jangan lupa untuk yang belum follow, like and subscribe, untuk memfollow akun YouTube TV Aspirasi Guru, dan juga memfollow akun media sosial PGRI Kabupaten Serang, baik FB, Instagram, dan juga TikTok. Karena itu untuk kesejahteraan kita bersama. Itu saja sahabat PGRI, Said Hidayat dan tim Media Center pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.